Karena menurut mitos hanya palu itulah yang bisa mengalahkan Samaritan. Namun setelah beberapa kali pukulan, Smith mampu merebut palu itu dari tangan Loris dan mengatakan kalau ialah Nemesis yang sesungguhnya. Terungkap fakta kalau ternyata Smith ini bukanlah Samaritan melainkan Nemesis. Diketahui dulu setelah pertarungan besarnya, Nemesis berhasil selamat dan Samaritanlah yang tewas. Setelah tewasnya Samaritan, Nemesis pun menyesal dan ia berjanji tidak akan menggunakan kekuatannya lagi dan akan menjadi orang baik selama sisa hidupnya. Setelah berhasil mencuri tembaga kabel, Sam segera menjualnya ke tukang rongsok. Kemudian tiba-tiba sekelompok gangster datang dan mengajak Sam untuk merampok sebuah toko. Teman Sam menolak hal tersebut, akan tetapi Sam yang masih membutuhkan uang untuk membayar sewa apartemen, ia pun menerima ajakan dari kelompok gangster itu. Lalu mereka pun memulai aksinya. Saat sedang beraksi, Sam hampir tertangkap oleh si pemilik toko. Namun untungnya Sam berhasil kabur dengan membawa hasil rampokannya tersebut. Kemudian ketika mereka sampai di markas, mereka pun segera membuka hasil rampokannya itu. Saat dibuka ternyata dalamnya hanya makanan ringan untuk anak-anak. Si begundal yang merupakan ketua dari geng itu merasa kecewa dengan rampokannya. Ia pun marah dan menyalahkan Sam atas semua kesalahan ini. Hingga keributan pun terjadi. Karena hal tersebut, bos besar gangster itu menghampiri mereka. Si bos gangster ini bernama Loris dan ia segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sam pun menceritakan semuanya. Kemudian tanpa sengaja Loris menemukan buku Sam yang terjatuh dan saat dibuka ternyata isinya penuh dengan gambar Samaritan. Loris menyadari kalau Sam adalah penggemar berat Samaritan. Kemudian ia mengatakan kalau dirinya sangat membenci Samaritan karena ternyata Loris adalah penggemar berat Nemesis, sang legenda penjahat. I got a different perspective. Nemesis was a god. Kemudian Loris memberi uang kepada Sam sebagai penghargaan atas keberanian Sam yang tadi merampok toko. What you'll do for me in the future. Setelah itu Sam pun pulang dan memberi semua uangnya kepada si penagih apartemen yang telah menunggunya di depan pintu. Where did you get that money from? Keesokan harinya si begundal dan kedua anak buahnya kembali mendatangi Sam untuk meminta uang yang telah diberikan Loris kemarin. Namun Sam yang sudah tidak memilikinya, ia pun memilih berlari untuk kabur dari si begundal. Sayangnya Sam berhasil tertangkap dan dikeroyok oleh geng si begundal. Di tengah pengeroyokan itu, tiba-tiba kakek Smith datang untuk menyelamatkan Sam. Dengan sangat mudah, Smith menghajar si begundal dan kedua anak buahnya itu. Si begundal yang kesal, ia mencoba menusuk Smith. Namun Smith mampu membengkokkan pisau tersebut hingga pada akhirnya mereka bertiga pun kabur. You need to make some new friends, okay? We know where you live out there! Sam yang melihat kehebatan Smith, ia sangat kagum kepadanya karena Smith sangatlah mirip dengan Samaritan yang selama ini Sam kagumi. Mulai saat itu, Sam menjadi penasaran dengan Smith, bahkan ia sampai menggunakan teropongnya untuk melihat gerak-gerik Smith dari kejauhan. Hingga Sam dibuat terkejut saat melihat badan Smith yang penuh dengan luka bakar, yang mana Samaritan juga tewas akibat terbakar bersama Nemesis adiknya. Di sini Sam mulai curiga kalau Smith sebenarnya adalah Samaritan, pahlawan kebanggaannya. Adegan beralih ke Loris dan semua anak buahnya yang saat itu mendatangi kantor polisi. Ternyata saking terobsesinya Loris kepada Nemesis, ia nekat menjebol kantor polisi itu lalu masuk untuk mengambil palu dan topeng Nemesis yang katanya disimpan di kantor polisi ini. Kemudian saat Loris memukulkan palu tersebut, tiba-tiba Smith terkejut seolah-olah ada yang memberitahu kalau palu Nemesis sedang ada yang menggunakannya. Di sini kita belum diberitahu apakah Smith ini adalah Samaritan atau bukan. Keesokan harinya ketika Smith keluar dari apartemennya, ia didatangi oleh Sam. Di sini Sam memberanikan diri untuk menanyakan perihal apakah Smith adalah Samaritan. Mendengar hal tersebut, Smith hanya menjawab kalau Samaritan sudah lama meninggal.
Lalu Smith pun bergegas pergi. Namun ketika di tengah jalan, tiba-tiba I don't agree with it. Listen, kid. ternyata yang menabrak Smith adalah si begundal dan dua anak buahnya dengan motif balas dendam kepada Smith atas perlakuannya kemarin. Sam yang panik melihat Smith tergeletak di tengah jalan, ia pun langsung mencoba menolong Smith. Namun betapa terkejutnya Sam ketika melihat Smith yang tiba-tiba bangun dan membenarkan semua tulangnya yang patah. Oh my god. I knew. Kemudian Smith membawa Sam ke rumahnya dan di sini akhirnya Smith mengatakan yang sebenarnya kalau dirinya adalah Samaritan. Smith meminta kepada Sam untuk merahasiakan semua ini karena ia tidak ingin semua orang tahu Smith yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut, Sam pun sangat bahagia karena tokoh yang selalu Sam kagumi kini benar-benar nyata dan sekarang ada di hadapannya. This is the best day ever. Adegan berpindah ke Loris yang saat ini sedang mengacau di tengah kota. Loris dengan memakai topeng dan palu Nemesis, ia mengumpulkan semua pemulung dan pengemis yang ada di sana. Kemudian ia mengatakan kalau dirinya adalah Nemesis. Loris juga mengatakan kalau semua orang yang ada di sini mau mendukungnya, ia berjanji akan membebaskan semua rakyat kalangan bawah untuk mencuri dan mengambil apa saja yang mereka mau dari orang-orang kaya. Dan untuk masalah polisi, Loris yang akan menanganinya. Mendengar hal tersebut, semua pemulung dan pengemis yang ada di sana jelas bersorak-sorai mendukung Loris. Starts Berpindah ke Smith yang saat ini sedang memimpikan pertarungan terakhir dirinya melawan saudara kembarnya dulu. Kemudian Smith pun terbangun dan mempunyai firasat kalau saat ini sedang ada yang menggunakan palu dan topeng milik Nemesis saudara kembarnya. Pagi harinya ketika Smith sarapan, ia melihat televisi yang mengabarkan kalau Nemesis telah kembali hidup. Tak lama Smith kembali didatangi oleh Sam untuk menanyakan kebenaran tentang Nemesis yang telah kembali. Smith pun menjawab kalau semua itu bohong karena Nemesis jelas-jelas sudah tewas di hadapannya dulu. Okay. Thanks. Malam harinya ketika Sam sendiri, ia melihat si begundal dan kedua anak buahnya sedang mengeroyok teman Sam. Melihat hal itu, Sam pun memberanikan diri untuk melawan si begundal. Namun pada akhirnya Sam malah dikeroyok balik oleh si begundal dan kedua anak buahnya. Kemudian si begundal mengantarkan Sam yang sudah tidak sadarkan diri ke rumahnya agar si ibu menjadi syok. Ketika di perjalanan terlihat kerusuhan dan pencurian akibat pengumuman Loris beratasnamakan Nemesis kemarin sudah mulai bermunculan. Sesampainya di depan rumah Sam, si begundal tak sengaja melihat Smith yang sedang menatapnya. Mereka pun lari ketakutan karena mengira Smith sudah tewas ketika ditabrak kemarin. Si begundal pun segera melaporkan tentang kekuatan Smith kepada Loris. Bahkan si begundal sampai membawa mobil yang dipakai menabrak Smith kemarin yang terlihat sudah sangat rusak. Mendengar hal tersebut, Loris pun segera memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membawa Smith ke hadapannya. I think I'd like to meet this old man. Tanpa menunggu lama, anak buah Loris pun melakukan aksinya. Smith yang menyadari kalau mereka akan berbuat jahat, ia sempat memperingati mereka untuk segera pulang saja. Namun mereka malah menyerang Smith sehingga pertarungan pun terjadi. Smith yang memang bukan orang biasa, ia dengan sangat mudah melumpuhkan mereka. Bahkan Smith juga kebal peluru dan kebal pisau seperti para dukun yang sedang viral di negara kita. Tak lama ada seorang anak kecil yang mendekati Smith. Sedangkan satu musuh yang tersisa melempari Smith dengan bom dan inilah yang terjadi. How'd you do that? Setelah berhasil menyelamatkan anak kecil itu, terlihat semua warga yang ada di sana telah merekam semua aksi Smith tadi. Hingga berita tentang Smith pun menjadi viral di media sosial maupun berita lokal.
Smith yang menyadari kalau identitasnya telah diketahui banyak orang, ia pun memutuskan untuk meninggalkan kota karena ia yakin mulai saat ini akan banyak sekali penjahat yang akan mengincarnya. Loris yang mendengar berita tentang kembalinya Samaritan dan semua orang telah membanggakannya, ia pun tak terima hingga memecahkan televisi. Kemudian saat itu juga Loris mengajak semua anak buahnya yang tersisa untuk menyerang Smith di apartemennya. Sesampainya di sana, Loris langsung memberondong apartemen Smith dengan tembakan. Namun ketika Loris masuk, ia tidak menemukan Smith karena Smith ternyata sudah pergi tadi malam. Hingga tak sengaja Loris menemukan Sam yang sedang ketakutan bersama ibunya. Di sini Loris pun memutuskan untuk menangkap Sam agar memancing Smith keluar. Sam dan si ibu mencoba kabur melalui atap gedung. Namun pada akhirnya mereka harus tertangkap oleh Loris. Get side of me, you don't want to see. Di balik itu, Smith yang lokasinya belum cukup jauh dari kota, ia baru menyadari kalau jam tangan milik Sam telah dibawa olehnya. Smith pun memutuskan untuk mengembalikan jam tangan tersebut kepada Sam. Namun ketika sampai di apartemen Sam, Smith hanya menemukan ibu Sam yang sedang terluka. Kemudian si ibu mengatakan kalau Sam telah diculik oleh kelompok Loris. Mendengar hal tersebut, Smith pun marah dan sekarang ia akan mendatangi Loris untuk membawa Sam kembali. Sesampainya di sana, Smith langsung diberondong tembakan oleh anak buah Loris. Namun karena Smith kebal tembak, ia tidak sedikit pun terluka. Lalu menghajar satu persatu anak buah Loris yang ada di hadapannya. Loris yang melihat hal tersebut, ia segera menyandra Sam agar Smith menghentikan kebrutalannya. Hingga Loris berhadapan dengan Smith dan memukul Smith dengan palu milik Nemesis. Karena menurut mitos, hanya palu itulah yang bisa mengalahkan Samaritan. Namun setelah beberapa kali pukulan, Smith mampu merebut palu itu dari tangan Loris dan mengatakan kalau ialah Nemesis yang sesungguhnya. Terungkap fakta kalau ternyata Smith ini bukanlah Samaritan melainkan Nemesis. Diketahui dulu setelah pertarungan besarnya, Nemesis berhasil selamat dan Samaritanlah yang tewas. Setelah tewasnya Samaritan, Nemesis pun menyesal dan ia berjanji tidak akan menggunakan kekuatannya lagi dan akan menjadi orang baik selama sisa hidupnya. Melihat hal tersebut, Loris menjadi ketakutan dan memerintahkan semua anak buahnya untuk menembaki Smith. Loris pun kabur ke ruangan atas sementara Smith kembali melawan satu persatu anak buah Loris. Smith alias Nemesis mengamuk sejadi-jadinya hingga ia membuat sebagian gedung itu runtuh dan terbakar. Kemudian ia kembali berduel dengan Loris yang sudah memakai topeng Nemesis. Look at him, Sam! Hingga akhirnya dengan penuh amarah Smith menghabisi Loris. Menyadari gedung itu akan runtuh, Smith segera membawa Sam ke tempat yang lebih aman dengan kekuatannya. You got it. Setelah Sam selamat, Smith berpesan kepadanya untuk mengatakan kepada semua orang kalau Smith adalah Samaritan bukan Nemesis. Karena Smith ingin menghidupkan kembali nama saudaranya sebagai penembus dosanya di masa lalu. Good. Ketika Sam diwawancara, Sam mengatakan kalau Samaritan telah kembali dan semua penjahat akan ia bantai. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah jahat kepada saudara kandungmu.